Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah SWT, setelah berita-berita dari Voice of America, kita terhubung dengan narasumber kita di hari Jumat pagi ini, dialog berita dari langit ya bersama Ustadz Muhammad Joban. Beliau sekarang sudah posisinya di Amerika. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti Ustadz sudah berapa hari pulang dari ibadah umroh kemarin yang plus Turki Hari ya, Ustadz Senin ya? kemarin ya. Hari Hari Senin Senin pulang kemarin. dari Turki ya. Pak Ustadz, bisa ada pelajaran dan juga oleh-oleh cerita apa nih yang kaitannya dengan bagaimana melihat kondisi dunia Islam lah yang bisa diinformasikan kepada ikhwan dan akhwat dari perjalanan ibadah umroh plus Turki, Ustadz? Iya, ya. So alhamdulillah, pertama saya pergi ke Jordan ya. Di sana juga banyak peninggalan-peninggalan ya. Banyak kuburan para nabi, ya Nabi Syuaib, ada nabi-nabi yang disebutkan dalam Al-Quran dan Taurat. Kemudian yang paling penting saya kira kita bisa berkunjung ke Ashabul Kahfi. Ya. Ashabul Kahfi ini adalah banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pada intinya ada dua pelajaran. Yang pertama, dalam hidup ini kita itu kadang-kadang dihadapkan kepada dua pilihan. Pilihan untuk hidup tenang, hidup nyaman, hidup bahagia, tapi jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kita harus menghadapi cobaan dan tantangan, tapi kita insya Allah bahagia dunia dan akhirat. Nah, kalau kita pelajari ketujuh anak muda ini, mereka dari golongan atas ya, golongan elit, anak janda, anak menteri. Jadi kalau mereka memilih prioritas yang ada pada waktu itu, kebanyakan orang pada waktu itu kan menyembah berhala, menyembah Raja Dkianus, kan? Dia akan hidup bahagia. Namun demikian, dia memilih untuk lari atau menjauhkan daripada masyarakat yang sudah rusak, ya, bersembunyi di sebuah gua. Itu kan kena, kalau dia terus hidup bersama mereka, kena akan fitnah dan sebagainya. Tapi pilihan yang mereka ambil itulah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sampai sekarang ya kita tiap hari Jumat atau malam Jumat kita membaca kisahnya. Subhanallah. Itulah manusia sukses. Baik, maka kata Nabi, la takun imma'ah, jangan jadi orang yes man. Maksudnya apa? Artinya kalau orang semua berbuat baik, kita ikut berbuat baik. Baik. Dan juga kalau orang berbuat buruk, kita ikut berbuat buruk. Lakin kata Nabi, walakin wattinu anfusakum. Kita mesti punya pendirian. Kalau orang berbuat baik, ya kita ikut baik. Kalau buruk, jangan. Nah, kita kadang-kadang karena sudah semuanya misalnya korupsi, semua orang sudah biasa nyogok, semua orang bohong, rumpi, ya kita ikut-ikutan. Kata orang sudah ya nggak sekumaha ya, kabeh gini segitu kan ya. Kadang-kadang gitu kan. Iya. Rupanya gitu, gimana lagi kan gitu. Jangan. Lihat Ashabul Kahfi. Yang kedua, ketika saya sampai di sana, itu masih ada itu peninggalan batu-batu ya, yang ada tertulis. Jadi Ashabul Kahfi ini sebelum mereka tidur, mereka berdiskusi. Ya. Karena mereka tidak tahu bahwa akan tidur selama 3 atau 9 tahun. Yeah. Gitu kan. Hanya mereka berpikir ini nggak ada orang tahu tentang kisah kita ini. Kenapa kita sampai bersembunyi di gua ini? Itu kan. Nah, maka mari kita tuliskan bahwa kita ini bersembunyi untuk membela akidah kita, mempertahankan iman kita. Makanya akhirnya oleh Allah juga ditulis dalam Quran ya. Doanya oleh Allah disebutkan dalam Quran, min amrina rasyada,
you know, uh, Allah SWT menyebutkan nama mereka fitnatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda, gitu kan. Nah, pelajaran yang kita mesti ambil, kita juga harus bertanya kepada diri kita, apa legasi kita. Ya, Ashabul Kahfi sudah meninggal, tapi meninggalkan legasi, pelajaran yang bisa kita ambil. Nah, kita kalau meninggal nanti kira-kira pelajaran apa yang bisa kita orang ambil dari kita. Kalau orang nanti melihat foto kita, melihat nama kita disebut, kira-kira orang akan ngomong apa? Kalau saya sekarang tulis, atau saya ada seorang dulu tiap minggu dia menaruh gambar Salahuddin Ayyubi misalnya, itu kan gambar Ashabul Kahfi dan sebagainya, diminta orang memberikan komentar. Pasti komentarnya bagus, gitu kan. Nah, kita pun mesti begitu. Kira-kira komentar orang apa ketika melihat nama kita, menyebut nama kita. Kalau kita orang nyebut Umar bin Khattab, Imam Syafi'i, orang semua akan terkenang kebaikan-kebaikannya, sumbang sih. Baik. Kemudian saya juga alhamdulillah dari Jordan kita pergi ke Baitul Maqdis. Nah, orang ada ingin sedikit menjelaskan tentang Baitul Maqdis atau Masjid Aqsa, ya. Yeah. Kita kalau kita lihat gambar kan ada dua tuh, ada gambar masjid, ada Kubah. Dome of Rock, Qubbatus Sakhrah, itu yang kuning itu kan. Sehingga orang bingung, ini mana yang Masjid Aqsa itu, gitu kan. Yang pertama itu sekeliling tembok yang mengelilingi kedua masjid itu yang disebut dengan Masjid Aqsa atau Baitul Maqdis. Itulah Nabi Muhammad SAW bertemu dengan semua para nabi kan, 120 lebih, di antara 25 nabi yang kita kenal, ya. Itu kan. Dan tempat ini adalah Allah mengatakan alladzi barakna haulahu, yang Allah berikan berkah. Jadi Allah SWT itu yang menentukan mana tempat yang berkah, mana tempat yang suci, gitu kan. Makanya ada sebuah hadis, ya, jangan mempersulit untuk bepergian kecuali ketiga tempat, kan. Ya, jadi maksudnya kalau sulit jangan pergi, kan? Jangan dipaksa-paksa gitu. Tapi ketiga tempat ini meskipun sulit, kita mesti memaksakan diri, pergilah. Itu Masjid Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Aqsa. Dan jadi alhamdulillah kita ketiga-tiga masjidnya kita kunjungi. Kemudian juga di tempat itu hampir semua nabi ada yang nabi lahir di situ, ya. Sehingga juga para sahabat, para tabi'in selalu berusaha untuk berkunjung ke tempat itu. Di antaranya Abu Dar, Umar bin Khattab yang membuka kunci Baitul Maqdis dulu, gitu kan. Ini menunjukkan bahwa kita ini dihimbau oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah SAW, untuk kalau bisa mengunjungi tempat itu karena tempat suci. Ziarah. Tempat ya muktamar yang paling besar, ya. Bayangkan Nabi ketemu dengan kita kalau masuk ke masjid malam-malam kan kosong, ya. Ini ketemu dengan semua para nabi. Tapi sayang kalau begitu kita masuk itu ada checkpoint, yaitu tentara Israel. Padahal sebenarnya nggak perlu ada checkpoint, kan. Tapi Israel ingin menunjukkan bahwa saya yang berkuasa di sini. Chad, ya. Itulah sedih kalau kita masuk kepada orang-orang yang bengis, ya, berkuasa itu. Bagi kita alhamdulillah, tapi bagi orang Arab itu agak sulit untuk ke sana, ya. Nah, pelajaran yang kita bisa ambil dari berkunjung ke Baitul Maqdis atau Qubbatus Sakhrah terutama, itu tempat di mana Nabi Muhammad Mi'raj. Itulah Nabi dan di situ ada semacam tempat untuk mengikat kendaraan. Maksudnya kalau zaman di kata Nabi, saya ikat buruk saya
saya di tempat para nabi semua mengikat kendaraannya. Jadi ketika Nabi Ibrahim, semua nabi yang datang ke situ, itu kalau datang ke situ ditaruh kudanya atau kedanya di tempat itu, gitu kan? Itu masih ada. Dan juga yang menarik kalau kita di Mekah itu sekarang ini, kalau kita jalan ke masjid, ya kita kayak jalan di kota besar gitu. Karena sekelilingnya itu sudah hotel-hotel bintang 5 kan. Tapi kalau di sana itu kita menuju ke masjid itu kayak kita hidup zaman 1000 tahun yang lalu. Melalui lorong-lorong orang-orang Palestina situ. Trotoarnya, rumah-rumahnya itu masih kuno sekali. Gitu. Jadi terasa sekali itu. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil yaitu Nabi Muhammad SAW sengaja diundang pada malam itu, yaitu untuk menerima sebuah hadiah kan. Setiap perintah yang Allah perintahkan kepada kita, Allah hanya mengirim malaikat Jibril alaihissalam. Jibril turunkan wahyu, disuruh kita untuk berpuasa, untuk zakat. Tapi untuk ini, hadiah ini, Allah mengundang Nabi Muhammad SAW. Yaitu salat kan, salat 5 waktu. Kenapa salat ini enggak seperti puasa, zakat, haji dan yang lain-lainnya? Kirim aja gitu, enggak. Jadi untuk menunjukkan tentang pentingnya salat itu. Karena kalau orang enggak bayar zakat disebut apa? Orang fasik. Orang enggak haji juga orang fasik. Ada orang munafik ya, kalau dia pura-pura muslim. Tapi kalau orang enggak salat disebut apa? Orang kafir kan. Kata Nabi, perbedaan antara mukmin dan kafir adalah salat. Faman taraka salah faqad kafar. Meninggalkan salat itu dia sudah kufur. Oleh karena itu kalau kita pelajari Quran, itu hampir semua nabi itu mewasiatkan tentang salat itu. Nabi Ibrahim alaihissalam telah meninggalkan Siti Hajar dan anaknya Ismail, doanya apa? Liyuqimus shalah. Mudah-mudahan tempat ini untuk didirikan salat. Wahyu yang pertama turun kepada Nabi Musa apa? Wa aqimis sholata li dzikri. Dirikan salat untuk mengingatku. Right? Kemudian juga malah Nabi Isa masih bayi, di antara ucapannya ayat wa ausani bis shalah, dan Allah mewasiatkan kepadaku untuk salat. Oleh karena itu maka kata-kata terakhir Nabi kan as-shalah, as-shalah, as-shalah. Ini untuk menunjukkan tentang pentingnya salat itu. Right? Sehingga Nabi dipertemukan dengan para Nabi, kemudian naik ke langit hanya untuk membawa hadiah itu. Oleh karena itu, dalam Al-Quran juga Allah memuji Nabi Ismail. Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Allah. Nabi Ismail selalu memuasai kepada anak-anaknya untuk salat. Ayat salat itu kan dari kata-kata silah, artinya hubungan. Orang yang meninggalkan salat itu berarti apa? Dia memutus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita mengatakan iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Apa kata Allah? Inilah perjanjian antara aku dan hamba-Ku. Ya, oleh karena itu maka kita harus menjadikan salat itu number one dalam hidup kita ini. Karena kata Nabi, di antara tanda kiamat yang paling mudah orang tinggalkan salat. Karena sibuk dikit, karena macet dan sebagainya, maka mudah sekali untuk meninggalkan salat. Itulah orang-orang yang rugi. Ya. Kemudian saya juga pergi ke Al-Khalil, ya, yaitu kuburan Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Siti Sarah, istrinya Nabi Yakub alaihissalam dan semuanya. So, alhamdulillah, tapi sayang juga kita masuk ke situ, itu masjid dibagi dua. Sebelahnya untuk orang mukmin dan sebelahnya lagi orang Yahudi. Ya. Karena mereka
juga mengklaim bahwa mereka itu pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam. Iya. Itu kan, makanya Allah SWT kan menolak ya. Maka Ibrahim Yahudi wala Nasraniya. Ibrahim itu bukan Yahudi, itu bukan Nasrani. Walakin kana hanifan musliman. Muslim dia. Gitu kan. Dan pelajaran yang bisa kita ambil yang paling penting Nabi Ibrahim alaihissalam adalah simbol arti Islam itu Nabi Ibrahim. Yaitu contoh manusia yang kalau Allah memerintahkan sesuatu, yang pertama tidak pernah bertanya. Yang kedua, berusaha dilaksanakan dengan sebaik-baik. Allah mengatakan dalam Al-Quran kan, وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. Ingat ketika Tuhannya menguji Ibrahim. Bukan saja Ibrahim itu lulus ujiannya, tapi fa'atammahunna. Dia berusaha untuk menyempurnakan perintah Allah SWT. Ini tidak asal-asalan. Jangan sampai kita ketika kita mengerjakan perintah Allah, salat misalnya, jangan asal-asalan salat. Enggak care gitu. Allahu Akbar. Sambil ngantuk, sambil sebagainya. Kita berusaha meskipun kita nggak bisa khusyuk, tapi usaha kita untuk serius itu oleh Allah itu dipuji. Ya, itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Yo, bayangkan Ibrahim sudah berumur 80 tahun, lagi jalan di tengah padang pasir, turun perintah untuk disunat. Kalau kita kira-kira gimana? Yang pertama ada alasan kan, nggak ada pisau. Yeah. Yang kedua, ya Allah saya sudah tua, gitu kan. Ibrahim enggak. Dan juga bisa aja, oke ya Allah nanti kalau sudah sampai rumah, saya cari pisau, enggak. Di situ juga dicari sesuatu yang tajam. Nggak ketemu, akhirnya ketemu tulang keldai, diasah dikit, langsung dilaksanakan. Gitu kan. Kemudian juga ketika dia mesti meninggalkan anaknya yang baru lahir, ya kan, ya Allah jangan di sini, ini kan tempat ada air, nggak ada perempuan, nggak. Pokoknya aku perintah Allah laksanakan. Kemudian juga ketika dia punya anaknya lagi lucu-lucunya kan, Ismail alaihissalam disuruh disembelih. Ibrahim bisa aja, ya Allah, ini saya sudah lama nunggu gitu kan. Enggak. Makanya hikmat kenapa kita kalau salat kama shalaita ala Ibrahim. The only nabi, hanya nabi yang kita sebut Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau kita ingin bahagia di dunia ini, kita mesti seperti Ibrahim alaihissalam, menyerah. Ya, jadi pelajaran bisa kita ambil, kalau kita diperintahkan sama Allah SWT, jangan bertanya sudah. Ya, semua perintah Allah pasti ada hikmatnya, ada kebaikannya. Kemudian yang kedua, fa'atammahunna. Berusaha kita melaksanakan dengan sebaik-baiknya dan semaksimal. Ya. Jadi kemudian saya pergi ke Turki. Ya, kalau di Turki ya, insya Allah lain kali kita sharing pengalaman-pengalaman. Di Turki ini banyak sejarah-sejarah tentang kejayaan Islam di masa Utsmani. Ya. Pokoknya yang penting kata Allah SWT, fasiru fil ardi fanduru. Kita memang disuruh oleh Allah SWT kalau kita ada kemampuan, ada uang untuk menjelajahi alam ini. Yeah. Itu perintah Allah SWT. Makanya kalau kita lihat para nabi pun itu kebanyakan itu menjelajahi untuk ambil pelajaran apa yang kita lihat di sana. Fanduru ya, untuk melihat. Dan alhamdulillah sebagai ada 3 anak muda di Amerika Serikat, itu dia berkunjung ke 3 tempat ini, itu selama 3 bulan dia riset sendiri. Alhamdulillah kata orang tuanya, dulu bangun subuh itu sulit sekali katanya. Sekarang setelah pulang tuh Masya Allah. Jadi rajin. Kemudian dulu malas baca buku-buku iqamat ke masjid. Saya ketemu anak 3 anak muda ini. Akhirnya saya interview, Masya Allah. Banyak perubahan karena mereka hayati ya kemana perjuangan para nabi, para syuhada dulu itu, melihat langsung pengaruhnya besar. Jadi saya juga pada para pendengar yang punya anak muda, daripada kita pergi ke Disneyland
tempat-tempat Iya, di iya. dunia barat yang ada manfaatnya, pergilah ke sana, insya Allah mereka dengan mempelajari sejarah-sejarah keemasan kita, kan mereka saya tanya apa yang membuat kamu berubah, bilang saya merasa bangga sebagai seorang muslim. Ternyata kontribusi kita ini luar biasa untuk kebudayaan, untuk ke kehidupan manusia ini gitu. Jadi belajar literasi Itulah. napak tilas ya Ustadz ya. Ah, Belajar literasi napak apa? tilas perjalanan para Iya, nabi. iya, iya, iya. Itu penting juga. Pak Ya, Ustadz tuh kemarin memang kalau bersama kita lihat, rombongan apa Ustadz? apa? Bersama rombongan jamaah dari Amerika berarti ya? Iya, 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 omongan dari Amerika. Ya. Ustadz, Alhamdullah. Ya. kalau misalkan ada orang Ada yang baru Indonesia Islam, pengen ikut rombongan Ustadz ada itu baru bisa Islam, juga. yang baru Islam, baru masuk Islam 6 bulan, dia ikut. Ya. Alhamdulillah, dia bilang keimanan meningkat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti kita ceritakan tentang orang itu, insya Allah. Oh gitu. Baik, Ya, siap Ustadz. sekarang kebetulan sudah maghrib di sini. Oh gitu, baik Insya Allah nanti- Ustadz. Ya, ya, ya. Insya Allah. Terima kasih Pak Ustadz atas sharing ceritanya di pagi hari ini. Terima kasih banyak. Semoga selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.